Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, itu ngalir aja. Mengalir aja Sebenarnya. begitu. Ya, cuman latihan di rumah. Bu, ayo pada latihan gitu kan. Semua pada latihan, ya saya latihan sekali udah. Gitu aja. Pernah saya bikin cover, ada berapa lagu ya? 3 lagu saya bikin cover. Ya paling diupload di YouTube gitu aja. Kenapa nggak bikin lagi? Enggak. Malu? Malu. Malu Ya enggak apa? sih, enggak malu, cuman ya belum aja deh. Oh, Belum. Hai, halo brothers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali, dan tentunya hari ini adalah sesuatu yang sangat istimewa karena kita akan kedatangan tamu istimewa juga. Tapi yang pasti ada sesuatu yang ingin saya informasikan, bahwa kemarin Bread Indonesia berusia 10 tahun, dan dalam rangka HUT Bread Indonesia ke-10, disitulah kami menyelenggarakan sebuah event yang sungguh luar biasa, yang spektakuler, yang tentunya di sini sangat meriah sekali karena dihadiri oleh para peserta yang mengikuti pentas ajang seni suara. Gila, bukan main, luar biasa. Dan pesertanya sampai mencapai 50.000 orang sampai ngantri. Yang pasti di acara anniversary 10 tahun Bread Indonesia memang sungguh luar biasa, karena di sini dimunculkan calon-calon penyanyi yang insya Allah nanti akan menjadi penyanyi papan atas. Asik. Kalau nggak papan atas, papan penggilesan. Bisa aja dah. Halo, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Aku manggil Mbak atau Ibu ya? Terserah. Oh, terserah boleh. ya. Oke. Apa aja boleh. Kalau gitu diperkenalkan dong namanya dong. Perkenalkan, nama saya Ibu Titi Sumanti. Ibu Titi Sumanti ya? Iya, Titi Sumanti. Kalau aku plesetkan, dulu tuh ada seorang artis film. Ya, Vivi ya. Vivi Sumanti Iya, dan penyanyi juga kalau nggak salah Iya, ya. benar. Hampir mirip mukanya. Oke Mbak Titi. Iya. Ini suatu kehormatan sekali bahwa Mbak Titi dan rekan-rekan ikut serta di ajang anniversary 10 tahun Bread Indonesia. Di situ kita kan ngadain lomba ya, lomba karaoke dengan suasana yang penuh keakraban, suasana yang penuh santai sekali. Mbak Titi menonjolkan satu aksi yang luar biasa dengan suara yang luar biasa. Asik kali. Alhamdulillah. Wow, kerennya bukan main. Gimana perasaan Mbak Titi ketika Mbak Titi mendapatkan satu anugerah dari juri yang menyatakan Titi Sumanti menjadi juara pertama? Gimana rasanya Mbak? Yang pasti seneng banget. Nggak nyangka. Ya? Sebab iseng aja sih sebenarnya. Karena kan dari ini Bu mau ikut gak gitu kan, kebetulan. Oh ya boleh, bilang gitu. Gimana di Radio Bread? Radio Bread? Kok saya baru dengar nih. Oh itu yang di depan. Oh iya boleh Bu, bilang gitu. Berarti ada hal yang sangat membanggakan dong ya. Iya dong, pasti. Untuk seorang ibu ya. Pasti. Waktu nyanyi kemarin anak ikut nggak nonton? Anak nggak? Nggak nonton? Nggak. Aduh. Kebetulan anak pada nggak ada kerja, ada yang sekolah, ada yang kuliah, jadi nggak ada. Oh gitu. Anaknya udah bosen kali ya ngeliat ibunya. Berarti ibunya nih nggak pernah lepas nih ya. Di rumah megang mic nyanyi ya kan, mic nggak ada. Enggak Mic nggak ada, sendok ya kan. Sendok. Ulekan yang ada tuh ulekan. Ini kan gini. Iya. Pastinya kan kalau kita lihat penampilan Mbak Titi, nanti kita akan munculkan sedikit klipnya, ya kan, dari penampilan kemarin. Sedikit saja, cuma itu dia yang memukau dari para penonton yang hadir pada saat itu adalah, ih gila lu suaranya, keren banget lu gitu ya.
Kamu kalau kayak gitu-gitu ya, seperti event-event seperti itu adakah sebuah latihan yang spesial banget? Butuh waktu misalnya 1 hari untuk fokus melatih suara atau gimana? Kira-kira gimana? Nggak ada. Nggak ada, itu ngalir aja. Mengalir aja begitu. Ya, cuman latihan di rumah. Bu, ayo pada latihan gitu kan. Semua pada latihan, ya saya latihan sekali udah. Gitu aja. Begitu ya. Jadi berjalan begitu aja. Ngalir. Tidak ada sesuatu yang Nggak spesial ada. banget mentang-mentang pengen ikutan Wah, lomba enggak. gitu ya. Bukan Sampai penyanyi bakar juga. kemenyan kan gitu ya. Asik loh. Bukan penyanyi juga kan. Bukan penyanyi. Tapi emang apakah udah satu apa ya, katakanlah dulu mungkin pernah mengikuti seperti event-event seperti itu. Kalau- Waktu remaja sampai sekarang misalnya. Kalau event sih saya kebetulan ya ada beberapa kali, tapi Mm-mm. nggak ada apa-apanya, maksudnya nggak bisa mendapatkan itulah. Cuman kalau nyanyi itu memang dari kecil. Oh. Saya dari kecil, dari SD itu udah nyanyi di Seneng lah panggung. nyanyi panggung. Iya, nyanyi di panggung dari SD, umur kelas 6 SD. Oh, Udah nyanyi di panggung-panggung. Waktu itu saya nyanyinya lagu dangdut. Oh, dangdut ya? Iya, dangdut. Oh. Begitu masuk SMP, Mhm. lari ke pop. Jadi pop iya, dangdut iya, pokoknya apa aja. Tapi zaman dulu ya, zaman waktu dulu. masih kecil. Masih gitu. kecil tuh berapa tahun dulu waktu tahun berapa tuh? Ya tahun 82, 80, Iya. ya 85, 85. Oh. Itu berarti masanya lagu-lagu dangdut dulu tuh Hamdan ATT kalau nggak salah. Ya, iya bener. Ice Tresnawati ya. Iya, Ijo. Hafal orang jadul. Jadul. Orang jadul. Jadulan saya daripada ibu. Asik. Iya bener. Nah, berarti dasar bernyanyi itu memang karena memang ikut-ikutan atau dengan diri sendiri ingin belajar bernyanyi, atau ada keturunan nih dari bapak atau ibu lah kira-kira. Nggak ada sih, keturunan Nggak ada. sih nggak ada. Cuman saya Seneng seneng aja, aja, seneng seneng aja. nyanyi. Udah gitu orang tua dukung, ayo kamu ikut gitu. Dan sempat juga bikin apa sih ya? Rekaman juga single dulu ya, masih zaman masih sekolah gitu. Cuman nggak jalan zaman dulu, tahu sendiri. Nggak semudah sekarang. Kalau sekarang kan gampang ya untuk Iya, kita betul, upload betul, gitu kan. betul. Kalau zaman dulu kan susah gitu. Jadinya ya Iya. udah cuman ngilang gitu aja. Ya, kalau zaman dulu itu kan melalui proses, ya Ya, kan? iya, benar. Artinya proses itu adalah melihat dari nilai jual suaranya, Ya. lagunya, dan bermacam-macam yang lain kan gitu ya. Wajahnya penampilan Ah, ya. wajah Kalau zaman dulu penampilan. kan gitu. Emang dulu wajah kayak gimana? jelek. Sekarang juga jelek masih. Waduh, akhirnya tinggal dengerin nih, asik. Nah, jadi dari hobi yang pada ya. akhirnya, apakah sekarang ini menjadi mata pencarian, Mbak? Enggak. Nyanyi di kafe-kafe? Enggak, di rumah aja. Di rumah aja? Semenjak saya kerja waktu itu ya, zaman saya kerja tuh udah stop, karena kan suami saya dulu nggak mau gitu, nggak boleh saya Nggak boleh. ikut itu, ya udah Iya, saya iya. stop selama saya udah menikah, nggak sama sekali. Sudah nggak lagi lah gitu Ya nggak sama sekali pokoknya deh. Nah, sekarang tergerak lagi ceritanya karena acara ini atau gimana? Sebelum-sebelumnya apakah pernah, kan sekarang nih mama nih seneng Iya. banget nih nggak ngumpul Karaoke. di mana nyanyi Iya, paling gitu. Iya, paling seperti itu aja, paling ngumpul sama teman-teman. Ayo kita karaokean yuk gitu. Paling karaoke sama teman-teman bareng gitu aja. Gitu ya. Nggak ada yang gimana-gimana. Jadi jam terbangnya dari mama deh tuh ya, Ah. ngumpul tuh ya, senangnya bukan main tuh. Ya, jam terbangnya sih sebenarnya udah dari kecil Dari ya, kecil. udah kecil. Jadi ya udah santai aja pas kumpul sama ibu-ibu sama teman-teman. Ya udah enjoy aja. masih kebawa deh tuh Masih suaranya kebawa, di situ ya. Ya lumayan lah dikit. Masih kebawa masalah Sisa-sisa. untuk menguasai lagunya itu sendiri Iya, gitu ya. bener. Nah, sekarang ini kalau kita bicara komposisi dari lagu-lagu nih, yang kalau ngumpul sama teman-teman, apakah memang menyukai di usia Mbak sendiri atau lagu-lagu baru kalau ngumpul sama teman-teman biasa untuk karaoke? Biasanya sih lagu-lagu lama ya. Lagu-lagu Karena lama. kalau lagu-lagu baru itu kurang hafal. Oh. Kecuali kalau pakai teks ya, kalau karaoke gitu kan bisa tuh. Ya paling itu aja. Ngikutin alur ya. Iya. Orang jadul. Sesuai umur. Sesuai umur judulnya. Oke, kita sekarang
aku pengen tanya lagi. Iya. Ini kan nanti kita akan munculkan nih ya di podcast kita nih. Tentunya dari Mbak sendiri ada nggak sebuah pergerakan kayak mama yang lain di TikTok atau di konten mana gitu ya, nyanyi-nyanyi, lip sync atau nyanyi sendiri dengan memakai, ada kan sekarang aplikasi karaoke. Pernahkah seperti itu? Apa sekarang masih ngelakuin seperti itu? Pernah saya bikin cover, ada berapa lagu ya? 3 lagu saya bikin cover. Ya paling diupload di YouTube gitu aja. Kenapa nggak bikin lagi? Enggak. Hah? Malu? Malu. Malu Ya apa? enggak sih, enggak malu, cuman ya belum aja deh. Oh, belum. Belum ada keberanian. Enggak, berani Oh, dong. berani. Masa nggak berani? Kalau nggak berani nggak mungkin tiga Ya cover sayang dong. banget kan sekarang zamannya sekarang ini orang itu yang kadang-kadang ya kita lah ya sebagai masyarakat yang menyukai hal-hal seperti itu bukan sesuatu yang semu lagi. Iya. Itu adalah sebuah kebutuhan karena itu kan mendapatkan hasil. Iya bener sih. Ya kan? Ya belum lagi. Berarti udah siap-siap lagi dong nih ngumpulin lagu. Ntar ngumpulin uang. Oh. Ya bener ngumpulin uang dulu. Ngumpulin uang bakal apa? Beli pulsa? Ya buat Alat rekam. alat rekam. rekam. Iya. Kalau dulu kan kemarin itu kan saya kalau bikin cover itu kan paling ke studio rekaman. Oh iya. Sekalian bikin video klipnya. Video klipnya. Oh sempat dulu ya? Iya. Bukan dulu sih, berapa tahun, ada kali 2-3 tahun yang lalu lah. Itu lagu-lagu orang? Iya, cover lagu orang. Lagu orang. Iya. Dan hasilnya bagaimana? Kalau dilihat itu udah lama loh ya? Udah lama, tapi kan saya kan Enggak, yang hanyalah ikut itu biasa. subscribe-nya berapa? Ah? Berarti sekarang nggak bisa pegang HP lagi atau nggak boleh pegang HP sekarang nih? Sekarang bebas. Oh bebas. Bebas megang HP. Bebas pegang HP. Ya ampun. Sebenarnya sih bebas, cuman ya belum ada ininya aja. Oke, berarti di sini ada sesuatu yang kita ambil bahwa perjalanan dari Ibu Titi di sini memang hobi itu yang bisa mendapatkan sebuah hasil yang walaupun belum maksimal tapi sudah menunjukkan sebuah keberanian. Terbukti dengan adanya lomba karaoke Berat Indonesia, Mbak Titi ini juara pertama dengan tarikan suara yang khas sekali. Kemudian dia bisa memainkan teknik vokal yang bagus yang pada akhirnya mendapatkan gelar juara pertama. Alhamdulillah. Uangnya bakal beli rumah atau bakal jalan-jalan? Beli apartemen. Beli apartemen. Terima kasih Bright. Alhamdulillah. Nah, kemarin ada temen dia traktir. Paling ya kumpul sama teman-teman aja, kita makan-makan bareng teman-teman. gitu aja. Oke, dari Mbak Titi dengan adanya acara kemarin itu apa pandangan Mbak Titi atau pendapat atau barangkali ada sesuatu yang kurang gitu loh dari Berat Indonesia misalnya? Ya saya sih sangat seneng banget ya kalau acara ini berkelanjutan gitu loh, khususnya untuk warga sekitar gitu. Biar ya ada pendatang baru yang muncul bibit-bibit baru gitu kan. Mensupport lah. Mensupport, betul. Karena ini kan murah meriah sebenarnya ya. Iya benar, murah meriah. Nah, Mbak Titi sendiri kalau nanti orang dengar nih di YouTube suara Mbak Titi begitu bagus, tiba-tiba ada yang mau ngajak ngamen gitu, dangdut atau pop gitu loh, nyanyi. Apakah itu ada sesuatu dorongan keinginan seperti itu enggak? Gabung dengan sebuah grup musik ini loh gitu, kayak gitulah. Kalau ada sih. Oh. Karena kan udah lama juga lagi udah. Iya kan pemanasan dulu ya, kan. Boleh sih, boleh. Oh, ya kan? Boleh. Oh, berarti bersedia ya? Bersedia banget. Oke. Ilham, bawa Ham. Siapa tahu ya kan. Bawain lagu yang sekarang. Asik. Iya, boleh. Ditunggu. Kalau ada ituan. Berarti siap terjun lagi dong ya? Insya Allah. Mulai dari nol lagi. Iya, dari nol lagi. Sebaiknya seperti itu, di usia kita seperti ini kita isi dengan sesuatu yang positif, ya kan? Walaupun dari nol lagi, tapi kita sudah merasakan di situ perjuangan kita. Kita bukan menjadi orang tenar sebenarnya kan, tapi di sini adalah kita bisa menunjukkan gue udah usia kayak gini masih bisa gue ya. Masih bisa. Oke, dan Mbak Titi tentunya dengan
sebagai juara pertama di acara Bread Indonesia kemarin itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali, yang tentunya juga bahwa Bread Indonesia insya Allah akan tetap menyelenggarakan acara seperti itu. Terus ini kan kembali nih ke Mbak Titi lagi, selain juga hobi nyanyi, pastinya kan ada urusan yang lain nih ya kan. Ini nyanyi apakah prioritas sekarang ini atau hanya sekedar hobi? Sekedar hobi aja. Sekedar hobi ya, bukan sesuatu yang anak-anak udah gede-gede ini gue nyanyi aja gitu. Enggak begitu ya? Enggak ya. Kalau ada job sih nggak apa-apa sih. Itu dia tuh. Mulai lagi dari nol lagi. Anak-anak udah besar kan semuanya. Buat hiburan aja sih. Dan itulah sebuah perjalanan yang namanya kita di sini untuk mengapresiasikan atau mengekspresikan sesuatu karya dalam diri kita. Memang sepantasnya lah kita jangan malu-malu, ya kan? Hindari rasa malu itu. Berarti kalau kita bicara tentang moto dari Mbak Titi dari dulu sampai sekarang apa nih yang dijalani ini? Apanya? Motonya apa? Kalau saya sih ya mengalir aja. Mengalir saja. Iya. Oke, itu kayak Bangun Solo perasaan gue. Oke, Mbak Titi, aduh aku terima kasih banget ya. Aku juga terima kasih untuk Bread Indonesia udah ngasih kesempatan aku juga untuk menunjukkan untuk menunjukkan apa ya kemampuan gitu. Betul. Terima kasih untuk Bread Indonesia, semoga sukses, semoga jaya, semoga langgeng, lancar usahanya. Iya, lancar usahanya, barokah rezekinya. Oke. Nanti Mbak Titi kalau ada lomba-lomba, saya informasikan ke Mbak Titi, ikut ya. Insya Allah. Ya, baik bukan lomba di sini aja di Bright. Kan kita di sini juga ada pertemanan nih dengan komunitas brewery. Gitu. Fans club. Dia suka ngadain lomba itu seperti itu. Gitu. Ikutan aja. Boleh. Ntar jadi Dewi Yul di situ ya. Kasih. Dewi Yul ya. Terhempasnya diriku ini dengan sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan, mudahnya kau mainkan. Seperti dirimu, seanggun bidadari, seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati aku buka untuk mencintaimu.
sebelum tirai hati. Aku buka untuk mencintaimu. Ya, Bretters, terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan podcast Brett Indonesia, dan saya Sam Sumantri pamit mundur. Sampai jumpa dengan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.